Kegiatan vaksinasi ini merupakan program yang saat ini sedang digalakkan pemerintah, mulai dari pusat, provinsi sampai ke tingkat kota Gorontalo. Kalau orang sudah disuntik, sudah divaksin, insya Allah akan menambah tingkat imunitas, imun tubuh makin tinggi, kekebalan tubuh kita, sehingga kita tidak mudah terserang oleh virus. Alhamdulillah sudah hampir 70.000 vaksin pertama dan 43.000 vaksin kedua untuk masyarakat Gorontalo. Satu pun alhamdulillah belum pernah ada kejadian. Jadi semua harus usia 12 tahun ke atas harus sudah divaksin. Ya, saya minta dan tolong sampaikan kepada orang tua, papa, mama, opa, oma, atau siapa saja yang ada dalam rumah untuk vaksin. Sekarang pemerintah Kota Gorontalo membuka tempat-tempat vaksin di berbagai tempat. Kita datangi kelurahan. Di setiap kelurahan ada beberapa gerai. Mudah-mudahan ini akan bisa membuka peluang bagi kita semua untuk membuka pembelajaran tatap muka. Karena syaratnya guru-guru, siswa, pegawai, komite, dan orang tua siswa harus sudah divaksin, baru kita boleh buka pembelajaran tatap muka. SK 4 Menteri, SKB 4 Menteri itu mempersyaratkan itu, sehingga insya Allah kami akan segera membuka pembelajaran tatap muka. Demikian juga nanti provinsi, karena ini adalah kewenangan provinsi sekarang, penyelenggaraan pendidikan tingkat atas, maka pasti provinsi juga akan membuat kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, tapi dengan persyaratan semua siswa dan guru sudah divaksin. Bukankah kita semua ingin segera bisa terbebas dari masa pandemi yang sekian lama menjadi faktor utama penghambat laju perekonomian nasional kita. Nanti bila tiba waktunya vaksin dibagi merata, pastikan semua menerimanya. Tak ada alasan lakukan penolakan jika masih punya rasa peduli pada kesehatan. Hey, mari sambut dengan senang hati upaya serius lepas dari masa pandemi agar segera pulih Mohon izin untuk sedikit menjelaskan kepada adik-adik juga kepada siapapun yang akan melakukan vaksin pada hari ini. Penyampaian saya pertama, vaksin ini vaksin yang akan digunakan yaitu vaksin jenis Sinovac, yaitu jenis vaksin yang metodenya menggunakan vaksin yang dikembangkan COVID, ya. Orang kena COVID karena memang kena virusnya, ya. Vaksin berarti orang sakit corona, ya. Nah, kemudian yang kedua, vaksin ini terdiri dari 2 dosis, ya. Dosis pertama hari ini, dosis kedua 28 hari berikutnya. Dihitung dari hari ini 0 hari, jadi besok 1 hari, ya, hari pertama. Mohon nanti setelah disuntik pertama untuk suntikan keduanya tepat waktu, ya. Kenapa bisa 28 hari? Itu ada kajian ilmiahnya. Jadi tidak sembarang tentukan 28 hari, 30 hari, ya. Sudah makan, ya.
Berdekatan, tolong dijaga. Kalau lebih banyak itu awalnya yang dipertanyakan itu kalau terjadi sesuatu kepada anak kan setelah divaksin siapa yang bertanggung jawab? Kejadian ikutan pasca vaksin. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Sekarang masih banyak ragu pikiran. Tapi alhamdulillah sudah hampir 70.000 yang kita suntik di kota. Belum pernah kejadian apa-apa. Bahkan kalau dengan dosis kedua sudah 120.000. Ada juga anak-anak yang dari sini kalau kurang lebih sudah hampir 90 orang. Jadi yang sudah vaksin di luar. Ya. Mereka sudah sosialisasi di kelurahan. Nanti hari Kamis lusa lagi dari Polda. Ya. Kalau itu ya anak sekolahnya itu yang penting sih. Nanti mereka yang akan menyampaikan ke orang tuanya. Ya. Itu besok di ibu PKK saya ingin menyampaikan hal-hal yang penting dalam pelaksanaan vaksinasi ini kira-kira 3 menit. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan SMK Negeri 1 Gorontalo atau SMEA. Ini adalah saya alumni sekolah sini. Jadi, saya alumni SMEA. Jadi saya ikatan emosional dengan keluarga besar SMK Negeri 1 Gorontalo itu tinggi sekali. Makanya setiap ada kegiatan di sekolah ini saya pasti datang. Apalagi kegiatan vaksinasi ini merupakan program yang saat ini sedang digalakkan pemerintah mulai dari pusat, provinsi sampai ke tingkat kota Gorontalo. Oleh karena itu sekali lagi Pak Kepsek bersama seluruh jajaran Dewan Guru dan para pegawai serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Negeri 1 bersama para orang tua, juga komite yang telah berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi yang didukung alhamdulillah oleh semua unsur TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan kami dari jajaran pemerintah Kota Gorontalo siap untuk memberikan dukungan sarana prasarana dan fasilitas sehingga kegiatan vaksinasi ini bisa terlaksana dengan baik. Sesuai informasi yang disampaikan kepada kami, hari ini targetnya kurang lebih 400 anak-anak siswa-siswi yang akan menerima suntikan vaksinasi, yang tentunya merupakan penyuntikan pertama karena kita harus 2 kali suntik supaya akan terbentuk dan tercipta kekebalan dalam tubuh kita. Kalau orang sudah disuntik, sudah divaksin, insya Allah akan menambah tingkat imunitas, imun tubuh makin tinggi, kekebalan tubuh kita, sehingga kita tidak mudah terserang oleh virus corona ini. Maka karena itu kita harus bersedia dan siap untuk divaksin, karena vaksinasi ini dimaksudkan untuk membentuk herd immunity, kekebalan kelompok,
kalau semua orang yang tinggal di Gorontalo ini sudah sebahagian besar, katakanlah 85-90%, insya Allah kekebalan kelompok itu sudah bisa terbentuk. Dan kekebalan kelompok kalau sudah terbentuk, maka masyarakat itu tidak mudah tertular oleh virus. Tetapi saudara dan adik-adikku sekalian, walaupun sudah disuntik, sudah divaksin, tetap kita jalankan protokol kesehatan. Protokol kesehatan kalau susah, maksudnya ada cuci tangan, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa berkerumun, kurangi mobilitas, pakai masker, jaga jarak. Kalau memang susah sekali, mau dirasa susah itu, dua saja yang dilaksanakan, jaga jarak dan pakai masker, insya Allah dengan ditunjang sudah divaksin, itu tidak mudah. Dan saya jamin, karena ini bukan cerita, tapi ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, teori di dalam membendung dan menangkal berbagai virus itu dengan cara-cara seperti ini. Jadi kalau masih ada orang yang takut, meragukan kehalalan apa semua, atau ada yang takut selama ini adanya KIPI. Tahu itu KIPI? KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Setelah disuntik ada kejadian, misalnya kejang-kejang, lemas, lumpuh apa semua. Alhamdulillah sudah hampir 70.000 vaksin pertama dan 43.000 vaksin kedua untuk masyarakat Gorontalo. Satu pun alhamdulillah belum pernah ada kejadian. Kalau kejadian misalnya mengantuk, itu memang berarti vaksin itu bekerja. Lapar dan sebagainya, suka tidur, itu memang suatu reaksi karena ada sesuatu yang masuk di dalam tubuh kita. Dan itu justru tidak masalah, akan menambah kesehatan. Kalau makan kan lebih sehat, istirahat, tidur kan lebih sehat. Jadi anak-anakku sekalian, saya minta tolong semua teman-teman yang belum, karena saya tahu di SMEA ini ada kurang lebih 2.100 DP siswa. Sekolah yang paling banyak siswanya di Gorontalo, di kota Gorontalo ini SMEA. SMA cuma 1.800. SMA 1, SMA 3 juga kurang lebih 1.800. SMP yang tertinggi SMP 6 1.300. Kemarin hari Sabtu saya bikin kegiatan vaksinasi massal begini juga di SMP Negeri 1 Gorontalo. Siswanya kurang lebih 1.300. Hanya ada beberapa orang yang tidak memenuhi syarat karena memang usianya masih di bawah 12. Ya, jadi ini 12, kalau SMK di atas 12 semua ini. Walaupun ada akselerasi tidak mungkin, paling 15, 16. Jadi semua harus usia 12 tahun ke atas harus sudah divaksin. Ya, saya minta dan tolong sampaikan kepada orang tua, papa, mama, opa, oma, atau siapa saja yang ada dalam rumah untuk vaksin. Sekarang pemerintah Kota Gorontalo membuka tempat-tempat vaksin di berbagai tempat. Kita datangi kelurahan. Di setiap kelurahan ada beberapa gerai, beberapa tempat kita buka sehingga memudahkan masyarakat untuk bisa datang ke tempat vaksin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada anak-anakku sekalian, adik-adikku yang telah ikut mensukseskan pelaksanaan vaksinasi, pada Bapak Kepala Sekolah bersama seluruh jajaran Dewan Guru dan para pegawai di lingkungan SMK Negeri 1 Gorontalo. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasinya. Mudah-mudahan ini akan bisa membuka peluang bagi kita semua untuk membuka pembelajaran tatap muka. Karena syaratnya guru-guru, siswa, pegawai, komite,
dan orang tua siswa harus sudah divaksin, baru kita boleh buka pembelajaran tatap muka. Pasti serindu baku dapang. Kemarin ada cerita di SMP 1. So duduk baku dekat, tarik kanan saya baku kenal. Karena dia bilang yang diterima 2020 kelas 1 dan kelas 2, atau kalau sekarang kelas 7 dan kelas 8 dia baku kenal. Sedangkan kelas 7 sama-sama tidak baku kenal. Dia tidak baku itu berapa? Karena tidak pernah ada pembelajaran tatap muka, secara daring semua. Nah, sekarang dari hasil sosialisasi dan penelitian kami, pemerintah Kota Gorontalo, 97% anak-anak siswa dan orang tua siswa di semua jenjang SD, SMP maupun SMA itu menghendaki diadakannya pembelajaran tatap muka. Tapi ini syaratnya. SK 4 Menteri, SKB 4 Menteri itu mempersyaratkan itu. Sehingga insya Allah kami akan segera membuka pembelajaran tatap muka. Demikian juga nanti provinsi, karena ini adalah kewenangan provinsi sekarang, penyelenggaraan pendidikan tingkat atas, maka pasti provinsi juga akan membuat kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, tapi dengan persyaratan semua siswa dan guru sudah divaksin. Inilah beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf, dan kami sampaikan terima kasih kepada dokter bersama seluruh jajarannya. Ini Puskes Kota Tengah yang bertugas di tempat ini. Kami sampaikan selamat bertugas. Ini adalah tugas mulia, tugas yang penuh pengabdian suci untuk keselamatan dan kesehatan warga kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah selesai vaksin minimal 80%, siswa boleh. Anastasia Marjun punya 2. Kalau sudah menyampaikan itu permohonan ke Pak Kadis. Iya. Sudah disuntik. Langsung ada notifikasi di dalam Ibu Nelly Silameo. Ibu Nelly. Tidur bagus saya Pak. Peserta kita bilang bisa divaksin tapi Rata-rata anak-anak ada. Anak-anak normalnya. Itu yang bagus. sudah dari tadi. Di Kota Gorontalo ini ada kurang lebih 40 siswa-siswi mulai dari SD, SMP, SMA yang tidak beraktivitas berdampak pada UMKM. Pedagang-pedagang, warung-warung, rumah makan, kos-kosan mulu begitu. Kalau kos-kosan sampai dengan mahasiswa. Kalau tanpa dengan mahasiswa sudah sekitar 60-an. Termasuk itu kalau dia ada 20.000. Bayangkan itu kesempatan yang terbuang yang tidak bisa dinikmati oleh para pelaku ekonomi. Kita pasti terjun bebas. Pelaksanaan vaksinasi ini, percepatan pelaksanaan vaksinasi ini menjadi gerakan kami di Kota Gorontalo, terutama bagi mereka yang belum pernah divaksin, artinya vaksin pertama. Nah sekarang kita lagi galak-galakan untuk segmen para siswa SMP dan SMA. Karena apa? Karena dengan keluarnya kebijakan bahwa usia 12 sampai 17 tahun itu sudah bisa divaksin, maka kami menggerakkan semua. Karena ini adalah salah satu persyaratan untuk kita membuka pembelajaran tatap muka.
Nah, dengan pembelajaran tatap muka itu persyaratannya guru-guru, para siswa, pegawai-pegawai yang ada di sekolah, kemudian komite sekolah, dan juga para orang tua siswa itu minimal 85% sudah harus divaksin minimal dosis pertama. Nah, memang saat ini banyak berita-berita hoax, banyak informasi-informasi yang menyesatkan, yang bisa ditangkap begitu saja oleh semua orang, terutama anak-anak siswa. Anak-anak siswa ini juga kan, mereka bilang, wah ini ada Pak Wali yang baru disuntik selumpuh, ada yang tabanting, ada yang sakit, ada yang demam, ada yang... Nah, saya bilang, kalau mau tanya informasinya, tolong tanyakan kepada sumber yang benar. Ada dinas kesehatan kita, ada puskesmas, ada dokter, ada rumah sakit, ada pemerintah. Karena tidak mungkin apa yang menjadi kebijakan pemerintah menyusahkan rakyat, apalagi mencelakakan rakyat. Apa yang menjadi harapan kami dengan adanya vaksinasi ini, maka akan terbentuk apa yang kita sebut dengan herd immunity. Kekebalan kelompok ini penting karena untuk menciptakan suatu kondisi di mana kelompok masyarakat itu tidak mudah tertular. Penularannya makin terbatas karena masing-masing kita sudah punya kekebalan di dalam tubuh. Imunitas kita makin tinggi sehingga terbentuk kekebalan kelompok itu tidak mudah terkena virus. Nah, ini kita lakukan. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita mengatasi berita-berita hoax, informasi-informasi yang menyesatkan, ini juga peran daripada media. Nah, kami tentunya berharap banyak kepada media massa untuk menginformasikan hal-hal yang positif dan memberitakan kepada mereka bahwa hal seperti itu tidak benar, karena justru adalah yang menyesatkan dan bisa menimbulkan rasa kecemasan bagi warga. Tadi juga disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, masih banyak juga orang tua yang masih was-was dan ragu-ragu. Oh, ini bagaimana, siapa yang bertanggung jawab bila terjadi apa-apa? KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi itu menjadi tanggung jawab daripada pelaksana. Dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini bidang kesehatan. Yang jika ada terjadi sesuatu, tentunya penanganannya ada prosedur, standar operasional prosedur kita sudah lakukan. Kalau dia demam, apa yang kita tangani? Kalau dia sakit, dia panas, kalau dia apa istilahnya flu, apa yang kita mau tangani? Itu sudah ada standar-standar pelayanan, sehingga kita tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi kemudian tidak ada solusi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi ya karena ini adalah program pemerintah, ya bertanggung jawab adalah pemerintah. Karena vaksinasi ini sangat penting. Tetapi juga saya selalu mengatakan, walaupun sudah divaksin, kita juga tetap prokes, protokol kesehatan, pakai masker. Masker ini yang paling penting, jaga jarak, kemudian selalu bersih, kemudian kurangi kerumunan apa semua. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kita akan lepas dari pandemi ini. Dan ini juga sudah ada ancang-ancang pemerintah ini menjadi endemi. Jadi sesama dengan flu ini nanti. Orang berflu minum sana obat sudah selesai. Ya, nah. Ada orang begitu, justru dia yang berkewajiban untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat. Justru dia yang memprovokasi masyarakat, tentunya akan ditindaki. Pasti akan dipunishment, akan diberikan sanksi. Masa tugasnya bagaimana dia memberikan edukasi kepada masyarakat, justru dia yang akan memprovokasi? Ya, itu saya kira tindakan yang tidak bermoral dan tindakan yang salah. Dan kalau benar ada orang seperti itu, pasti kita akan tindaki dan kita berikan punishment. Di dalam pelaksanaan vaksin ini, jadi setelah pasca disuntikkan vaksin itu, peserta vaksin itu belum untuk kita segera pulangkan. Kita tunggu dia sampai dengan 30 menit. Kalau 30 menit tidak ada reaksi dari vaksin itu, silakan pulang. Tetapi kalau dia bereaksi, tindakan yang kami lakukan adalah kami sudah menyiapkan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan.
hal ini? Ya, kita ini kan kerjasama di semua stakeholder, termasuk standby para medis yang ada di setiap puskes, kemudian termasuk mobil ambulans, kemudian bantuan dari ambulans kelurahan, yaitu berupa bentor-bentor disediakan oleh para lurah. Semua itu kita sediakan ketika mereka sampai di rumah 2-3 hari sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, 2-3 hari baru terjadi efek. Hal itu harus kita tindaki. Minimal kita berikan mereka nomor telepon untuk segera menghubungi pihak kesehatan dan kita jemput mereka, kita antar ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Sekarang kan yang link yang dipakai ini kan adalah Peduli Lindungi. Itu aplikasi yang tersedia sekarang. Tapi kan tidak semua manusia, tidak semua orang, tidak semua orang bisa mengoperasikan kan. Nah, hal-hal yang kita lakukan adalah paling tidak kita meninggalkan nomor telepon yang mudah untuk dihubungi.